Bunda, apakah musim dingin atau cuaca dingin itu ngaruh bagi pejuang asam lambung, mudah kambuh bun, mudah masuk angin? Nah, di video kali ini aku bakal jelasin lagi dan juga masuk angin sama diare dan mual itu apakah karena faktor dari cuaca dingin, dan langkah-langkah apa sih yang kita persiapkan dalam menghadapi musim pancaroba atau cuaca dingin. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai, bantu subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kalian pasti dengar suara aku kayak agak bindeng gitu ya, karena memang ya beberapa hari ini kondisi kesehatan aku tuh tiba-tiba kadang demam gitu, kemudian batuk pilek radang, dan suara aku tuh kayak masih bindeng. Hari ini pulang kerja aku kehujanan lagi dan lanjut jemput anak aku ngaji. Itu aku basah kuyup ya, nyampe di rumah langsung batuk-batuk dan juga bersin. Jadi memang kesehatan kita itu kadang gampang ngedrop karena tergantung dari asupan kita juga ya teman-teman. Nah, dan alhamdulillah sih saat ini udah bisa aktivitas, meskipun kadang aku tuh kayak masih suka ngantuk ya, bawaannya kayak lemas gitu ya. Nah, kemarin itu ada yang nanya, Bunda, kalau cuaca dingin apakah berpengaruh sama pejuang asam lambung? Apakah asam lambung itu gampang kambuh kalau misalnya kita mengalami atau lagi cuaca dingin? Kemudian ada beberapa orang juga yang mengalami diare atau mencret kalau di musim dingin. Nah, di video kali ini aku bakal bahas ya, menjelaskan panjang lebar lagi. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai ya. Nah, jadi pejuang asam lambung GERD NSAID ini memang banyak sekali pantangannya, banyak sekali sensasinya, banyak sekali keluhannya, dan kita tuh biasanya ada banyak obat-obatan yang kita konsumsi. Banyak sekali yang nyinyir, banyak sekali yang nanya, banyak juga yang ngeluh sama saya, Bunda, kira-kira obat-obatan apa sih yang ampuh, obat-obatan apa yang harus kita konsumsi agar asam lambung ini bisa sembuh? Nah, sebenarnya untuk kategori asam lambung ini ada kategori ringan, kategori menengah, atau kategori sedang, ada juga kategori parah. Jadi kita harus tahu nih, kita ada di posisi mana, di kategori mana, apakah ringan, sedang, atau parah. Dan untuk cara pengobatannya juga beda-beda tergantung masing-masing orang. Nah, kenapa kita misalnya udah kategori parah, udah kategori ringan? Ini tuh sebenarnya ada sebab akibat. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngalamin asam lambung ringan, jangan bandel. Please, jangan sepelekan asam lambung, karena asam lambung itu bisa bahaya kalau disepelekan. Ya, ini pengalaman pribadi aku. Tadinya itu ya teman-teman, aku tuh cuman mah biasa. Karena aku itu suka menunda-nunda waktu makan, suka stres, pikiran aku kadang gak dikontrol, suka galau, gak enakan, nangis gak jelas, dan lain sebagainya. Ternyata itu yang membuat aku GERD, gastritis, dan aku itu ada kecemasan, anxiety. Jadi please, rubah pola hidup kalian, rubah pola pikir kalian, modifikasi, harus disiplin. Aku ngomong kayak gini karena aku sayang sama kalian ya. Aku pernah berjuang ya, meskipun saat ini udah sembuh, aku tuh masih trauma. Makanya banyak sekali kadang yang nyinyir, kamu udah sembuh tapi kok masih pelit sama diri kamu, gak mau makan ini, gak mau makan itu, gak mau begadang. Aku tuh trauma. Pikiran aku yang penting aku sehat ya, terserah orang mau ngomongin apa, aku yang ngalamin sensasi ini, bukan si A, si B, si C. Jadi aku tuh mulai bebasin pikiran aku, terserah orang-orang mau ngomong apa. Makanya aku mulai saat ini merubah diri aku yang tadinya baperan, yang tadinya suka menutup diri, dan lain sebagainya. Dan kalian juga pasti bisa ya. Nah, kemudian untuk cuaca dingin ini benar adanya, karena teman-teman bukan saja cuaca dingin. Kalau aku itu di ruangan AC ya, misalnya AC-nya 16 derajat, aku tuh udah menggigil. Jadi kalau misalnya aku ke kantor itu wajib banget stok atau selalu sedia jaket yang tebal, minyak kayu putih atau minyak aromaterapi. Kemudian aku tuh wajib selalu konsumsi air suam-suam kuku atau air panas. Kadang aku selalu bawa jahe dari rumah karena aku tuh gampang masuk angin kalau cuaca dingin. Apalagi habis kehujanan. Hari ini aku habis kehujanan, nyampe rumah bersin-bersin batuk. Nyampe di rumah aku konsumsi air putih, tapi aku
disertai konsumsi multivitamin. Makanya memang suara aku agak beda, bindeng ya, karena pilek aku dari kemarin itu masih belum sembuh, ditambah lagi kehujanan tadi. Jadi harus hati-hati ya. Dan kita tuh nggak boleh perutnya dalam keadaan kosong, karena pejuang asam lambung itu gampang banget masuk angin, teman-teman. Aku ngalamin sendiri, apalagi kalau misalnya kalian naik kendaraan atau naik motor, naik kendaraan umum dan lain sebagainya, aku selalu menyarankan makan dulu atau bawa snack, bawa roti, kemudian pakai jaket yang tebal, selalu bawa air putih. Kalau bisa pakai termos yang ada air panasnya itu loh. Itu menurut aku sih lebih simple, lebih enak. Jadi kita di jalan ya, kalaupun kehujanan bisa neduh sambil minum air hangat, itu bakalan lebih enak di badan kita, di perut kita juga bakalan lebih enak dan gak gampang masuk angin. Dan satu lagi, kalau kalian mau keluar ya pakai kaos kaki, sebelum pakai kaos kakinya dibalurin dulu telapak kakinya pakai kutus-kutus atau aromaterapi atau minyak apapun, karena agar tidak masuk angin. Karena biasanya telapak kaki itu gampang banget anginnya masuk, agar kita nggak mudah masuk angin. Jadi kita tuh harus bisa mengantisipasi. Kemudian pada saat mau keluar harus diisi dulu perutnya, meskipun sedikit ya, sesuap dua suap, agar kita tetap sehat lambungnya dan nggak masuk angin. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian setelah kehujanan, kita tuh wajib banget mandi air hangat. Aku itu teman-teman, kalau habis kehujanan wajib rambut aku dibasahin, mau jam berapapun. Misalnya aku pulang kerja jam 8 malam, nyampe di rumah ya, minta tolong orang rumah, tolong masak air karena aku kehujanan. Jadi aku tuh nyampe rumah, kepala aku ya, rambut aku tuh disiram pakai air som-som kuku, karena kalau misalnya pakai air dingin takutnya nanti bakalan masuk angin ya. Kemudian setelah itu mandinya ya jangan mandi seluruh badan kalau udah malam, jadi bersih-bersih aja yang penting-penting. Kemudian balurin badan habis mandi pakai baju yang longgar-longgar. Setelah itu konsumsi minuman yang hangat ya, kayak jahe, itu bagus ya, bisa membuat lambung kita tetap terjaga, kemudian kesehatan kita juga tetap terjaga. Dan intinya kalau udah kehujanan harus istirahat yang cukup. Jangan udah kehujanan nyampe di rumah ngepel lagi, nyampe di rumah nyuci lagi, itu nanti akan masuk angin dan menimbulkan sensasi. Teman-teman, suara aku masih agak bindeng ya, karena memang aku tuh habis kehujanan, aku tuh kalau misalnya habis kehujanan pasti langsung pilek kalau rambut aku gak dibasahin. Nah kemudian selanjutnya terkait diare. Benar gak? Ya benar, karena kalau diare itu kan kita masuk angin ya teman-teman. Jadi saran aku selalu sedia Oralit. Kalau misalnya gak ada Oralit, bikin ramuan sendiri. Caranya masak air, kemudian seduh dengan gula sama garam, dan tambahin sedikit air biasa. Jadi airnya itu kayak suam-suam gue begitu. Itu dikonsumsi bisa sebelum makan dan juga bisa setelah makan, agar kita itu nggak masuk angin. Dan yang tadinya mencret, yang tadinya diare, itu bisa sembuh, karena itulah pengganti Oralit. Aku dulu sering banget buat ramuan ya Oralit sendiri, karena kalau misalnya beli kan harus ke puskes atau ke apotik. Jadi kalau bikin sendiri itu menurut aku tuh lebih simple. Dan pada saat kalian diare teman-teman, makan itu harus nasi yang padat, jangan makan yang bubur dulu, karena nanti kalau makan yang bubur itu pasti nanti bakalan makin mencret. Makan nasi padat, biasanya aku kepal ya, kepal, kemudian aku kasih ikan ataupun ayam atau sayur, kunyah halus. Setelah itu aku minum air hangat, biasanya kasih jahe, itu enakan di lambung. Dan kalau kita udah konsumsi oral itu pasti BAB kita nggak cair lagi. Itu sih pengalaman aku ya. Tapi kalau misalnya udah coba di Oralit sendiri, udah coba dengan ramuan sendiri, tapi kok nggak ada perubahan ya bun, kalau udah lebih dari 2 hari ya, saran aku periksa ke dokter, karena orang diare ini gampang lemas. Jadi wajib banget perhatikan minumnya ya. Konsumsi air putihnya itu harus banyak. Meskipun kita buang air terus, harus minum, dan minum, agar kita nggak lemas. Karena takutnya kita dehidrasi, kekurangan cairan, ada lagi sensasinya. Dan biasanya
lidah kita itu bawaannya pahit, mulai itu pahit atau terasa asam karena asam lambungnya naik. Jadi ya minumnya yang manis-manis. Kalau mau teh gula, kasih air panas, kasih gula, ataupun bisa dikasih madu, itu bisa membantu, atau dikasih jahe. Ya, jahe itu juga bisa meredakan masuk angin teman-teman, jadi kalian boleh. Nah Bunda, boleh nggak sih kalau misalnya kita minum tolak angin? Kalau aku boleh, yang penting jangan dalam keadaan perut kosong setelah makan. Kalau aku nih dulu biasanya tolak anginnya aku seduh dalam gelas, kemudian tambahin air panas. Jadi aku konsumsinya itu kayak suam-suam gitu, enakan di dada, lega di perut juga kayak hangat gitu. Dan itu juga bisa membuat kayak anginnya itu keluar, namanya juga tolak angin ya. Boleh teman-teman, tapi kalau misalnya udah coba tolak angin tapi nggak cocok, ya udah dihindari, karena memang juga itu cocok-cocokan, apalagi kita udah ada riwayat GERD ataupun asam lambung. Kayak gitu ya. Dan beberapa hari ini banyak sekali orang-orang terdekat aku tuh yang kena lambung karena dari asupannya, makanan itu nggak bisa kalau nggak makan cabai. Jadi menurut aku itu dihindari dulu. Kalau kalian pengen sembuh ya harus dihindari dulu makanan cabai. Aku kemarin menyarankan konsumsi oat saat ini ya. Alhamdulillah tadi pagi tuh udah bisa ngantar anaknya sekolah, udah bisa aktivitas lagi. Dan aku menyarankan jangan kecapean dulu karena asam lambung itu bisa kambuh kapan aja. Kalau kita masih belum pulih dan dipaksa aktivitas, itu nanti bisa ngedrop lagi. Asam lambung itu gampang kambuh, susah sembuhnya. Jadi harus hati-hati, sayangi diri kalian. Ya kalau menurut aku sih yang penting sehat dulu baru kerja lagi. Jangan diforsir, jangan dipaksakan. Istirahat yang cukup, jangan begadang, makannya jangan telat. Kemudian pikirannya dikontrol agar mudah atau cepat sembuh. Ya, seperti itu. Perbanyak juga konsumsi air putih. Kalau misalnya masih sulit tidur, biasanya yang gelisah nih kayak temanku semalam, Bunda aku tuh gelisah, banyak pikiran dan sebagainya. Lakukan yoga sebelum tidur atau lakukan relaksasi. Kalau enggak, dengerin ruqyah atau suara-suara air di YouTube. Itu banyak sekali video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi kalian boleh dengerin ruqyah atau dengerin suara-suara atau musik-musik air, atau dengerin musik-musik kesukaan kalian, itu semuanya ada. Kalau aku biasanya ngelakuin itu. Kalau nggak mampan juga biasanya ngajak suami atau anak ngobrol, atau enggak kadang aku baca buku kesukaan aku. Kalau misalnya udah baca buku, matanya itu kadang kayak ketarik gitu, pengen tidur ya. Apalagi kalau misalnya kita udah yoga, itu pasti bawaannya ngantuk aja, bawaannya pengen tidur aja. Jadi kayak gitu ya teman-teman untuk terkait asam lambung gampang kambuh di musim hujan. Apalagi ini sebentar lagi pancaroba ya, dari musim kemarau ke musim hujan. Ini udah memasuki September. September itu biasanya udah memasuki musim hujan. Jadi harus hati-hati, sedia payung sebelum hujan, jaga kesehatan, selalu sedia multivitamin yang aman ya, dan asupan-asupannya perhatikan, istirahatnya yang cukup, dan terapkan pola hidup sehatnya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga ya video kali ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan kalian terkait diare, dan juga ada yang mual-mual. Itu dari asupannya, asam lambungnya naik juga. Jadi terapkan pola hidupnya, pola makannya jangan telat, jangan mengangkat beban-beban yang berat juga, karena itu bisa ngaruh ke asam lambung. Kita juga nggak boleh kecapean. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Diva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!